Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan hasil artikel dari kami dengan judul Problematika dalam Perbaikan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi COVID-19 yang diampu oleh Bapak Ferry Diantoro, MPDI. Lanjut saja kepada materi pembahasan ya. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum merupakan salah satu komponen penting yang ada dalam dunia pendidikan. Setiap pendidik itu harus mempunyai dan menguasai kurikulum. Itu wajib, serta mengembangkannya terlebih dalam pendidikan agama Islam. Namun bagaimana dengan adanya pandemi seperti ini? Jadi adanya pandemi ini menjadi salah satu tantangan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka, harus dilakukan secara online dan dengan jarak yang jauh. Ini dari segi pandemi ini memiliki berbagai tantangan. Namun dalam sistem pembelajaran ini menimbulkan beberapa permasalahan. Apa saja? Yaitu baik dari pendidik, peserta didik, lembaga pendidikan, maupun orang tua murid. Kendalanya apa saja? Dari kendala yang dihadapi yaitu dari pendidik, peserta didik, dan orang tua itu diantaranya apa saja? Sarana dan prasarana, akses internet, dan juga waktu. Yang pertama dari pendidik dalam kendala sarana dan prasarana, yaitu kepemilikan gadget atau alat pendukung pembuatan materi PJJ. Selanjutnya penugasan dan pengoperasian gadget. Ini menjadi kendala dalam pendidik, yaitu dalam kepemilikan gadget. Itu seorang pendidik harus mempunyai gadget yang canggih, yang bisa untuk alat mendukung proses pembelajaran. Jadi harus bisa mengoperasikan dan juga mempunyai gadget yang canggih, intinya seperti itu. Selanjutnya dari peserta didik. Peserta didik apa kendalanya yang dihadapi? Yaitu kepemilikan gadget dan penguasaan serta pengoperasionan gadget. Peserta didik juga harus memiliki gadget, tapi kebanyakan dari peserta didik ini banyak yang mempunyai gadget yang masih kurang memadai, intinya seperti itu. Serta penugasan atau pengoperasian gadget yang menjadikan kendala dalam peserta didik. Selanjutnya dari orang tua, ini kendalanya apa? Yaitu kepemilikan gadget, penguasaan dan pengoperasian gadget. Ini juga sama-sama harus memiliki gadget yang memadai dalam proses pembelajaran. Tapi kebanyakan juga masih ada yang kurang memadai. Ini menjadikan kendala dalam pembelajaran. Serta selanjutnya yaitu akses internet. Akses internet ini siapa saja yang terdampak? Yaitu dari pendidik, peserta didik, dan orang tua. Ini menjadi kendalanya. Yaitu kenapa? Yaitu butuh kuota atau pulsa, serta butuh sinyal yang kuat. Selanjutnya yaitu dari pendidik, yaitu waktu. Pembuatan materi pembelajaran jarak jauh. Pendidik ini harus menyiapkan materi dari jauh-jauh hari dalam pembuatan video, gambar-gambar, dan juga materi yang harus disiapkan sebelum pembelajaran itu berlangsung. Harus mengeluangkan waktu untuk pembuatan contoh atau materi yang untuk pembelajaran yang akan berlangsung. Selanjutnya dari peserta didik. Waktunya apa? Yaitu kurangnya waktu dalam memahami materi. Ini kebanyakan siswa ini
masih kurang dalam waktu, biasanya sulit untuk menanyakan materi yang susah, atau waktu yang sempit, jadinya waktu yang kurang banyak, jadinya peserta didik kurang paham dalam materi. Selanjutnya dari orang tua. Nah, waktu ini berbenturan dengan waktu bekerja. Nah, dari saat anaknya itu membutuhkan bimbingan atau pendamping dari orang tua, namun kebanyakan orang tua itu ya ada yang pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi ke sawah dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa untuk mendampingi anaknya untuk belajar. Lalu apa solusinya atau upaya pemerintah dalam menangani pendidikan selama pandemi COVID-19, yaitu dari peserta didik? Yaitu pertama, pemerintahan atau Kemendikbud mengadakan program layanan pembelajaran melalui media TVRI. Nah, ini pernah dilakukan. Itu selanjutnya yang kedua yaitu pemberian kuota gratis untuk pelajar, yaitu yang dari pendidik sendiri, yaitu banyaknya pelatihan untuk para pendidik dalam hal pembuatan materi pembelajaran jarak jauh, yaitu misalnya dengan banyaknya pelatihan-pelatihan, yaitu guru-guru itu biasanya melakukan pelatihan dengan melakukan Google Classroom, WA, video dengan YouTube, Zoom Meeting, Google Meet, serta aplikasi lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring ini. Nah, jadi dari semua kendala dalam kurikulum ini menjadikan pembelajaran kita menjadi terbengkalai. Nah, jadi seakan-akan yang kurikulumnya dulunya tatap muka dengan cara berada di sekolah dengan berkerumun, tapi sekarang harus menghindari semuanya itu. Nah, ini menjadikan kurikulum kita itu menjadikan mau tidak mau harus mengikuti aturan dari anjuran pemerintah itu tadi. Nah, selanjutnya presentasi dari makalah kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.